Baiklah, selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan video untuk jenis-jenis dan fungsi sel tulang. Sel tulang terdapat 4 jenis, yaitu osteoprogenitor sel, osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoprogenitor sel, osteoblas, dan osteosit berasal dari satu limb sel, yaitu dari sel mesenkim. Ini sama dengan dari sel jaringan ikat juga, dan sangat sulit membedakan osteoprogenitor sel dengan sel mesenkim itu sendiri. Sedangkan osteoklas berasal dari monocyte precursor atau dari MPS monocyte phagocyte system. Jadi beda link selnya. Nah, seperti yang gambar yang tampak ini ya. Jadi nampak dari mesenkim sel itu bisa mengalami diferensiasi menjadi osteoprogenitor sel, akhirnya sebagai osteoblas dan sebagai osteosit. Demikian juga dari osteoprogenitor sel, ternyata pada lingkungan yang tension oksigennya kurang bisa menjadi sel kondroblas atau sel tulang rawan dan menjadi kondrosit. Atas permintaan panitia, di sini saya fokus pada sel-sel tulang saja, tidak ada membahas sel tulang rawan seperti itu ya. Nah, sedangkan dari osteoklas sendiri ya, yang tadi saya sampaikan dari MPS itu berasal dari sel hematopoietic stem cell, kemudian dari monocyte-nya akan ke jaringan, bisa berdiferensiasi menjadi makrofag, demikian juga di tulang sebagai osteoklas. Pada penampang melintang ini ya, tulang panjang itu kita bisa melihat ya lokasi di mana ada osteoprogenitor sel, biasanya terdapat pada tepi atau di periosteum daripada tulang itu sendiri. Kita bisa temukan nampak bentuk selnya pipih ya, bentuk sel yang pipih. Kemudian osteoblas bisa kita temukan juga di tepi trabekula tulang ya, yang mana nanti jika dia sudah tidak menghasilkan matrik tulang lagi, dia akan berbentuk seperti lining cell seperti ini ya. Dia bentuknya lebih kubus dibandingkan sel osteoprogenitor. Kemudian osteosit, di mana setelah osteoblas menghasilkan matrik dan dia terbenam dalam matrik yang dihasilkan, dia akan disebut osteosit yang memiliki juluran-juluran sitoplasma atau prosesus seperti ini. Nah, sel yang terakhir osteoklas. Osteoklas ini multinucleated cell ya, banyak intinya. Dia fungsinya untuk meresepsi tulang. Jika osteoblas berfungsi untuk menghasilkan matrik, di sini menghasilkan untuk meresorpsi matrik ya atau trabekula tulang. Di sini juga saya perlihatkan, ini adanya suatu gambaran histologi di mana tampak osteoprogenitor sel yang sulit dibedakan dengan jaringan mesenkim atau sel mesenkim ya. Kemudian ada osteoklas, ini osteoklas dengan inti 1, 2, 3, 4, 5 inti ya. Dia nampak terletak dalam suatu lekukan ya, lekukan di tepi trabekula tulang ya. Dia fungsinya untuk meresepsi massa tulang ini ya. Nampak juga osteoblas dan juga osteosit ada dalam trabekula tulang. Secara skematis bisa kita tampak ya osteogenic cell atau osteoprogenitor cell atau stem cell di sini dia nampak bentuknya agak pipih ya. Jadi pipih kemudian menyerupai sel mesenkim juga. Kemudian selanjutnya osteoblas. Osteoblas ini yang menghasilkan matrik ya, matrik tulang yang organik itu bentuknya agak kubus seperti itu ya. Dan osteosit sendiri yang mana berasal dari osteoblas yang menghasilkan matrik, kemudian terbenam dalam matrik yang dihasilkan, dia akan berubah menjadi osteosit dengan juluran-juluran sitoplasma yang kita sebut dengan prosesus ini ya. Dan dia terletak dalam satu lakuna. Yang terakhir adalah osteoklas. Osteoklas ini fungsinya adalah meresupsi daripada massa tulang ya, resorpsi massa tulang. Ini dengan banyak inti. Ya nanti kita akan lihat satu lebih detail ya. Selanjutnya ini adalah osteoprogenitor cell ya. Jadi untuk menemukan osteoprogenitor cell ini kita bisa temukan pada bagian periosteum yaitu inner layer daripada periosteum, kemudian
pada kanal Havers, kemudian pada membatasi daripada cavomero, merum cavity atau endosteum. Di situ kita temukan adanya osteoprogenitor cell. Secara histologi ya, dia menyerupai sel mesenkim ya, mesenkim stem cell. Kemudian bentuknya flat atau datar dan nampak di sini intinya yang agak pucat dan sitoplasma eosinofil. Nah, sel osteoprogenitor sebagai cikal bakal daripada osteoblast itu ya tentu saja bisa berproliferasi menjadi osteoprogenitor dan juga berdiferensiasi sebagai osteoblast. Dalam kondisi lingkungan yang high tension oksigen dia akan menjadi osteoblast, sedangkan pada kondisi lingkungan yang low oxygen tension dia akan menjadi sel kondrogenik ya untuk cikal bakal daripada sel tulang rawan. Nah, osteoblast ya itu sendiri kita bisa temukan juga di tepi trabekula tulang ya. Dan untuk membentuk osteoblast dari osteoprogenitor cell itu, selain memerlukan high tension oksigen, juga perlu beberapa zat-zat atau bahan-bahan ya, seperti misalnya BMP yaitu bone morphogenetic protein seperti itu, dan juga ada transformic growth factor beta juga diperlukan untuk mendiferensiasi osteoprogenitor cell menjadi osteoblast. Secara histologis dia nampak seperti epitel dengan satu inti, memiliki organel dan beberapa enzim-enzim, salah satunya adalah enzim alkalin fosfatase. Kemudian dia memiliki juga berbagai macam reseptor di permukaannya, salah satu yang penting adalah integrin dan PTH, di mana yang integrin ini untuk nanti melekatkan dia dengan matrik yang dia sekresikan. Sedangkan PTH, reseptor PTH itu nanti akan berikatan dengan paratiroid hormon sendiri yang akan berfungsi untuk stimulasi dari pembentukan osteoklas atau osteoklastogenesis. Jika sudah tidak membentuk matrik lagi, maka akan menjadi bone lining cell yang bentuknya lebih flat, osteoblast ini ya. Fungsinya selain menghasilkan materi organik yang nanti akan dia terbenam dalam materi yang dihasilkan, yang kemudian namanya dia sebut osteosit ya. Si osteoblast ini juga memfasilitasi kalsifikasi dari materi yang dia bentuk ya. Dia juga menstimulasi osteoklast stimulating factor, kemudian namun di satu pihak dia juga bisa menghasilkan OPG yaitu osteoprotein yang bisa menginhibisi osteoclast formation. Jadi bisa menstimulasi pembentukan osteoklas, di lain pihak juga bisa menginhibisi pembentukan osteoklas. Nah, pada gambar ini ya, histologi ini, kita tampak osteoblast ini pembesaran 400 kali pada tepi trabekula tulang. Kita temukan osteoblast 1, 2, 3 osteoblast ini trabekula tulang ya. Dan ini dalam trabekula ini kita temukan adanya osteosit seperti itu. Di sini juga pada trabekula tulang ini ini kita juga melihat nih sel osteoblast yang berderet nampak seperti epitel ini juga. Ini seperti sudah menjadi sel lining sel ya. 1, 2, 3, 4, 5 sel. Dan osteosit ada dalam trabekula tulang ini ya. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, osteosit itu berasal dari osteoblast yang setelah menghasilkan materi organik, dia akan terbenam dalam materi yang dihasilkannya. Ya, jadilah dia menjadi osteosit ini. Nampak osteosit ini tampak seperti satu sel yang memiliki juluran-juluran sitoplasma yang kita sebut prosesus ya, dia ada dalam massa atau trabekula tulang ini, di tengah-tengah trabekula tulang. Sedangkan di tepinya ini kita temukan adalah yang osteoblast ya. Tuh ya, sedangkan di luarnya ada sel mesenkim yang mungkin bentuknya menyerupai tadi osteoprogenitor cell yang sulit dibedakan dengan osteoprogenitor cell dengan sel mesenkim ini ya. Nah, untuk osteosit lokasinya tengah trabekula tulang dan ada terletak dalam suatu ruangan yang kita sebut dengan lakuna. Secara histologis nampak bentuknya seperti almond, dan dengan diameter 5-10 mikrometer. Intinya satu, kemudian di mana satu sel itu memiliki kira-kira 40-60 prosesus per selnya. Dengan panjang prosesus kira-kira 20-30 mikrometer. Prosesus itu akan memungkinkan terjadinya komunikasi antar sel ya, antar sel osteosit satu dengan osteosit lainnya maupun osteosit dengan osteoblasti itu ya.
Dan juga proses itu masuk dalam kanalikuli. Dalam kanalikuli itulah juga ada arteri, vena, dan nerve yang berjalan. Untuk nutrisi juga lewat kanalikuli tersebut ya. Selanjutnya ini juga gambar yang saya ambil ya dari beberapa sumber ya. Nampak satu spikula. Jadi spikula tulang namanya. Spikula tulang itu kita temukan satu sel osteosit dan ini osteoblas ada di tepi spikula ya. Lama-lama spikula itu kan menjadi jurai tulang atau trabekula tulang seperti itu ya. Nah, ini ada dalam trabekula, ada osteositnya di tengah trabekula tulang. Osteoblas ini mungkin ada satu, di tepinya 2, 3. Ya, dan sulit dibedakan sama ini osteoprogenitor cell, mungkin kita memerlukan pengecatan khusus untuk itu. Baiklah, yang terakhir adalah osteoklas. Osteoklas itu sendiri lokasinya ya terletak dalam suatu lakuna namanya hausip lakuna. Hausip lakuna ini terletak di lekukan massa tulang yang akan diresorpsi oleh si osteoklas. Itu lekukan itu kita namakan hausip lakuna ya. Nah, secara histologis, osteoklas itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, dia berasal dari MPS, mononuclear phagocyte system, memiliki diameter 150 mikrometer dengan inti banyak ya, bisa kurang dari 50, kurang dari sama dengan 50 bisa intinya. Kebayang ya, bagaimana dia memiliki inti yang begitu banyak dan juga ada beberapa reseptor yang dia miliki seperti osteoklas stimulating factor 1, kemudian kalsitonin, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya yang kalsitonin ini reseptornya jika berikatan sama kalsitonin, itu malah akan menghambat resorpsi daripada tulang, seperti itu ya. Nah, saat melakukan resorpsi tulang, si osteoklas ini sendiri ya, ada 4 regio yang tampak. Regio basal, di mana pada regio basal itu banyak ditemukan adanya organel, kecuali mitokondria itu yang sampaikan ya. Kemudian adanya daerah ruffled border. Ruffled border ini adalah prostitusi dari sitoplasmanya, jadi tonjolan-tonjolan sitoplasmanya yang membentuk ruffled border ini ya, ruffled border. Kemudian ada clear zone. Pada clear zone itu tidak ditemukan adanya organel, hanya ditemukan adanya reseptor ya, reseptor alpha beta integrin yang nantinya akan bisa berikatan dan nempel di dengan osteopontin pada bone surface ya untuk memudahkan resorpsi tulang oleh si osteoklas. Dan yang terakhir adalah zona vesikular. Zona vesikular ini yang banyak mengandung vesikel ya, eksositosis maupun endositosis vesikel itu. Nah, tentu saja fungsi daripada osteoklas adalah untuk meresorpsi ya, yang tadi sudah disampaikan distimulasi oleh PTH, yang mana reseptornya ada di osteoblas dan diinhibisi oleh kalsitonin ya, yang reseptornya ada pada osteoklas sendiri. Nah, jika kita melihat di gambar histologisnya ini ya dia terletak dalam satu lekukan yang kita sebut hausip lakuna, nampak osteoklas dengan inti 1, 2, 3, 4, 5 inti kira-kira ini ya. Kemudian pada massa tulang ini kita tampak adanya osteosit ya pada trabekula tulang, dan di gambar satu lagi kita temukan ini osteoklas yang merah-merah ini, di cat merah ini ada ada osteoklas dalam hausip lakuna ya. Kemudian ada osteoblas juga di tepi massa tulang seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk karena permintaannya adalah jenis dan fungsi sel-sel tulang. Jadi saya batasi itu saja. Mungkin jika nanti adik-adik ada kebutuhan lain lagi nanti bisa disampaikan ya. Demikian dan terima kasih.